Jadi ada tiga, ada bahan bakar, ada sumber panas, ada oksigen. Nah, jadi kita hilangkan salah satu unsurnya saja, maka apinya Pasti akan mati. padam. Seperti itu. Ketika kami sampai, kami bayangkan itu mungkin gotnya dalam, tidak bisa dibuka. Iya. Mungkin kalau warga sebelah pun ketika mereka lakukan harus menggunakan alat berat dan Iya, sebagainya, mungkin. sampai harus kami yang datang. Ternyata Mas, gotnya itu pendek, dan itu sebetulnya sangat simpel. Cuma tinggal diangkat besinya aja, itu ayamnya sudah bisa keluar. Kadang-kadang ketika sedang standby duduk, menerima laporan itu mereka tanpa pikir panjang, entah itu dia di mana kejadiannya, bagaimana, sebesar apa, mereka langsung sigap menggunakan APD-nya masing-masing tanpa berpikir ini berbahaya atau tidak buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalem, kembali lagi di podcast Tribun Solo, podcast yang membahas hal-hal dan isu-isu menarik di kawasan Solo dan Solo Raya bersama saya Vincentius Desta. Kali ini Tribuners, kita kedatangan seorang petugas pemadam kebakaran. Nah, beberapa waktu belakangan ini, kita sering sekali menjumpai isu-isu viral di mana petugas-petugas damkar ini mendapatkan permintaan bantuan dari para warga di seluruh Indonesia. Ada yang mulai meminta tolong terkait mengambil rapot anak di sekolah, ada yang meminta tolong juga untuk mengambilkan barang-barang yang terjatuh di kali dan yang sebagainya. Nah, viralnya kasus ini atau viralnya fenomena-fenomena ini kita akan bahas secara lebih mendalam bersama petugas damkar yang ini kita sekarang kedatangan Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sarana dan Prasarana Kabupaten Karanganyar, yakni Mas Evan Riswaya. Selamat pagi Mas Evan. Selamat pagi Mas. Terima kasih Mas sudah datang ke sini Mas. Siap Mas. Mas Evan, ini kita mau bahas dulu tentang viralnya ini. Banyak banget orang-orang Tribuners di luar sana itu minta tolong ke damkar. Padahal kita kalau secara awam kan petugas damkar itu umumnya ya melawan api ini Mas ya. Nah, sebenarnya Mas, kalau dari tugas damkar mungkin secara aturan sendiri, itu tugasnya itu apa sih Mas? Apakah ada aturan misalkan selain memadamkan api jika ada kebakaran itu juga ada tugas-tugas lain Mas? Monggo. Baik, ya saya izin menjawab ya Mas. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama mungkin perlu kami sampaikan bahwa saat ini memang sedang viral-viralnya ya, petugas pemadam kebakaran itu membantu atau mengevakuasi segala jenis laporan atau aduan dari masyarakat. Yang pada dasarnya Mas, sebetulnya kami itu berpegang teguh pada yang namanya itu yang kami kenal itu Pancadharma Pemadam atau 5 dasar sebagai seorang pemadam kebakaran. Yang pertama itu adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran. Yang kedua itu pemadaman kebakaran. Yang ketiga itu penyelamatan. Keempat itu pemberdayaan masyarakat. Dan terakhir adalah penanganan bahan bahaya dan beracun. Nah, mungkin konteksnya saat ini yang sering viral itu karena di namanya penyelamatan itu Mas. Jadi sebetulnya segala jenis kejadian atau bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelamatan itu sudah menjadi tupoksi kami. Oleh karena itu kami tuh ketika menerima laporan apapun sebisa mungkin akan kami coba maksimalkan. Mungkin dasarnya dari situ berangkatnya teman-teman, apapun laporannya masyarakat pasti teman-teman kata siap dulu, nanti setelah mungkin sampai TKP melihat kondisi kasusnya seperti apa, mungkin baru kita bisa, nanti caranya mungkin seperti ini dan sebagainya. Seperti itu mungkin Mas. Tapi kalau di aturannya sendiri, penyelamatan yang dimaksud tadi itu apakah ada penjelasannya apa gitu Mas? Ya, selama ini di Permendagri ada Mas, saya mohon izin sambil saya buka mungkin ya. Iya. Di Permendagri itu ada nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Damkar Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Jadi intinya di situ penyelamatan tidak ada batasan Mas. Selama itu berhubungan dengan manusia, jadi itu termasuk dalam penyelamatan. Jadi tidak ada batasan penyelamatan atau yang harus dengan bentuk benda hidup dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi dalam kata hanya penyelamatan saja. Jadi yang dimasukkan mungkin persepsinya teman-teman itu kan segala jenis aduan masyarakat, kalau kita bisa bantu, ya kita bantu. Namanya kan kita bergeraknya nih, kalau namanya damkar itu setengah apa ya Mas? Setengah relawan, setengah instansi ya Mas. Jadi mungkin yang di luar instansi itu tergerak hatinya karena mereka dari relawannya itu Mas. Jadi keinginan mereka untuk membantu intinya di situ. Kalau dari segi aturan sebetulnya itu yaitu masuknya di penyelamatan itu. Cuman memang batasannya itu tidak ada, misalnya tidak ada yang berkaitan dengan benda hidup itu bukan namanya penyelamatan, tidak ada. Cuman dalam artian penyelamatannya itu seperti itu mungkin Mas.
Nah, ini kan semakin kesini semakin viral, Betul. damkar semakin dipercaya masyarakat gitu ya Mas ya. Nah itu apakah semenjak viral di media sosial itu semakin banyak gitu Mas, semakin banyak ada permintaan pertolongan ke damkar-damkar, terutama mungkin ke Mas Evan dan teman-teman gitu? Jelas Mas, itu sudah pasti dampaknya sangat jelas ada, banyak aduan. Mungkin bisa saya ceritakan ya dulu sebelum kami viral Mas, mungkin yang namanya aduan tuh ya memang betul, pemadam kebakaran itu pasti aduannya hanya dulu itu pemadaman kebakaran saja ya Mas, fokusnya kita mungkin sama pencegahan atau edukasi atau pemberian pelatihan atau pengecekan bangunan gedung dan sebagainya. Tapi berkembangnya zaman mungkin semakin viralnya itu teman-teman damkar ya. Jadi seperti itu, viral otomatis aduan juga akan bertambah. Contoh kecilnya Mas, kita kan Karanganyar, saya di Karanganyar kebetulan ya. Karanganyar itu punya 17 kecamatan, satu kabupatennya luas. Dari sini Colomadu terbelah oleh Solo, baru Karanganyar lagi. Gondangrejo dan sana Jenawi, Ngargoso dan sebagainya itu memang sedikit memberikan kami tantangan, walaupun ya intinya kami mencoba memberikan yang maksimal dulu Mas. Seperti itu. Memang viral jelas bertambah itu ya. Berkali-kali lipat Mas. Berkali-kali lipat ya. Nah itu kalau berarti di awal-awal memang cuma permintaannya arahnya pasti ke kebakaran itu ya Mas ya. Betul. Lah kalau Mas Evan sendiri nih Mas. Mas Evan itu sudah berapa lama jadi damkar Mas? Boleh saya sampaikan ya Mas. Sebetulnya saya sampaikan dulu status kepegawaian petugas damkar itu ya Mas. Jadi sebetulnya damkar itu kan termasuk salah satu instansi pemerintah. Jadi kita tuh status kepegawaiannya itu pegawai pemerintah. Jadi saya sedikit cerita saya diangkat menjadi PNS itu tahun 2018. Oke. Iya, pertama saya sebagai staf, saya diangkat di Disdukcapil Mas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, ketika tahun 2023, kalau saya 23 atau 22, bulan Februari saya masih ingat, saya mendapat mandat dari Pak Bupati yang sebelumnya. Diberikan amanah untuk menjabat sebagai Kepala Seksi Pemadam Kebakaran gitu Mas. Jadi cerita singkatnya saya juga agak sedikit, tapi intinya Mas, perlu pemberitahuan teman-teman mungkin. Jadi kalau di instansi pemerintah itu hal yang sangat wajar ketika kita awalnya di mana, dirotasi kemana, karena semuanya kembali lagi harus belajar dari nol. Jadi intinya semua ilmu itu bisa kita pelajari gitu Mas. Walaupun basicnya saya sarjana saya itu di pemerintahan gitu, seperti itu. Jadi sarjana pemerintahan itu terus karena emang ada penugasan itu Mas jadi kasih sekarang gitu ya. Betul. Saya promosi dikasihnya di damkar. Seperti itu Mas. Nah, itu kalau pernah nggak terpikir ketika zaman dulu sekarang ini akan menjadi seorang damkar? Sama sekali tidak Mas. Bayangan saya kan saya dulu damkar belum viral ya Mas. Jadi saya belum sedikit tahu juga karena saya belum juga sebagai pelaku atau sebagai yang merasakan terjadinya kebakaran. Jadi saya kurang awam dengan pemadam itu. Cita saya memang seperti PNS biasa mungkin ya, di administrasi dan sebagainya. Tapi ketika saya masuk damkar, banyak hal luar biasa Mas yang nggak bisa saya sampaikan dan kata-kata betapa rekan-rekan saya itu mereka ketika melaksanakan tugas memang betul-betul Mas. Mereka itu yang paling pertama bukan karena mereka menerima imbalan atau sebagainya, mereka itu memang dari hati dulu Mas. Mereka tergerak ketika menerima aduan tuh, mereka kadang-kadang ketika sedang standby duduk menerima laporan itu mereka tanpa pikir panjang, entah itu dia di mana kejadiannya, bagaimana, sebesar apa, mereka langsung sigap menggunakan APD-nya masing-masing tanpa berpikir ini berbahaya atau tidak buat saya, misalnya ada ular dan sebagainya. Mereka tetap katakan siap dan langsung siap. Itu 5 menit nggak ada Mas. Proses persiapan itu 5 menit nggak ada. Oh iya. Kalau sedikit pengen tahu aja nih Mas, kalau di Kabupaten Karanganyar sendiri damkar itu ada berapa jumlahnya Mas? Oke. Untuk saat ini tahun 2025 ini petugas damkar itu mau yang PNS atau yang non PNS itu berjumlah 61 orang Mas. 61 orang. Iya, 61 orang itu terbagi oleh strukturalnya 2 orang, sisanya sebagai pelaksana itu 59 orang. Itu ada yang PNS, ada yang non PNS seperti itu. Pelaksana. Oh iya. Nah, itu berarti bisa nggak dijelasin sedikit Mas, kayak pelaksana itu kayak mungkin ada tugas-tugasnya kan Mas. Jadi kayak mungkin kan kalau kayak setahu saya kalau petugas damkar ketika di lapangan itu kan nanti ada yang mungkin yang membawa mobil damkarnya itu, kemudian nanti ada yang menyemprotkan air. Nah, itu emang ada posisi-posisi tertentu gitu kan Mas? Betul. Ada Mas. Jadi kami tuh saya jelaskan juga. Jadi kami tuh 24 jam ya Mas, 24 jam, 7 hari full, tidak ada libur, tidak ada tanggal merah, tetap pasti ada yang piket. Nah, jadi 59 itu kami bagi menjadi 4 tim. Sebetulnya 5 Mas, satu lagi sebagai tenaga administrasi, cuman tidak piket. Jadi hanya sebagai bagian mengurus administrasinya saja. Nah, yang 4 ini saya bagi 4 kelompok. Per kelompoknya untuk saat ini berjumlah 11 orang. Jadi total 44 orang itu sebagai regu pelaksana itu yang di lapangan. Nah, mereka piket
7 kali 24 jam, tidak ada liburnya sama sekali, jadi mereka bergantian. Sistemnya di Karanganyar itu dibagi menjadi 2 shift. Nah, jadi 7.30 sampai 7.30 si pagi, 7.30 pagi sampai 7.30 malam, diganti oleh 7.30 malam sampai 7.30 pagi. Jadi mereka terus bergantian. Jadi insya Allah kantor atau insya Allah layanan pemadam itu tidak akan pasti pernah selalu ada ya. off. Jadi mau jam berapapun pasti ready. Seperti itu. Kalau tadi posisi-posisinya itu Mas? Nah, jadi dalam 11 orang itu, satu paket itu kita bagi menjadi double-double Mas. Yang pertama itu ada namanya operator. Operator tugasnya apa? Dia sebagai yang mengendarai kendaraan, baik itu mobil besar, mobil pemadam, atau mobil penyelamatan, mobil rescue. Jadi kalau kita penyelamatan dengan pemadaman, biasanya kita tuh menggunakan mobil yang berbeda, Mas. Nah, jadi kalau evakuasi ular, evakuasi tawon, dan sebagainya itu kita menggunakan mobil biasa. Tapi kalau pemadaman baru pakai mobil yang damkar itu ya. Damkar yang besar. Nah, pertama itu operator ya, Mas. Tugasnya sebagai pokoknya yang ngurus mobil, yang merawat mobil, sama yang operasional mobil itu namanya operator. Nah, yang paling tinggi dalam satu kelompok itu namanya danru, Mas. Jadi pimpinan regu atau komandan regu. Nah, dia bertugas sebagai apa? Dia sebagai untuk memimpin anak buahnya yang pertama, yang kedua sebagai koordinasi kami kepimpinannya melaporkan misalnya izin Pak ini ada sedikit ini dan sebagainya, mungkin mohon petunjuk itu, dan tugasnya danru. Yang tidak sangat kalah penting ketika terjadi kebakaran nih Mas, tugasnya danru itu sangat penting Mas, sangat vital menurut saya. Kenapa? Karena dia yang bisa menentukan metode pemadamannya seperti apa. Misalnya Mas, terjadi kebakarannya itu di suatu pabrik kain. Kalau kain kan cepat membesar ya Mas. Pertama kalau udah tumpukan itu pasti otomatis ke bawah dan akan sangat lama. Nah, bagaimana dia untuk mengkoordinasikan nih tim-timnya itu bergerak menggunakan, kalau di dalam kantor ada beberapa pola pemadaman Mas. Ada pola 1 sampai pola 3 kalau saya kurang koreksi kalau saya kurang benar ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan satu selang. Kenapa kan satu selang? Mungkin airnya biar hemat dan apinya pun belum besar. Tapi kalau sudah besar, oh Pak kita nggak bisa nih kalau main satu selang. Kita main pola 2, main 2 selang dan sebagainya. Jadi tugasnya dia tuh ini sebagai koordinator dan sekaligus untuk mengendalikan anggotanya. Yang nggak kalah penting lagi nih, ketika terjadi kebakaran sudah selesai, dianggapnya sudah tidak ada apinya, tugasnya dia yang paling penting adalah untuk mengecek atau namanya itu overhaul. Jadi mengecek atau memastikan tidak ada lagi bara api atau apapun itu yang basi atau yang bisa memungkinkan terjadi kebakaran atau penyalaan api kembali. Jadi pendinginan itu ya Mas ya? Iya, jadi ketika udah dingin itu dirasa sudah dingin. Misalnya apa? Namanya tutup berkemas misalnya gitu kan. Ada apa berkemas tangannya seperti ini. Nah, itu jangan dulu dilakukan. Jadi tugasnya danru tadi pastikan dulu. Jangan sampai kita pulang kita menerima laporan lagi itu untuk balik kan. Iya. Pertama merugikan image, yang kedua kan kita terkesan kurang profesional gitu. Yang ketiga masih ada lagi Mas. Namanya itu sebagai nozzleman. Ini berlaku untuk umum ya Mas, bukan di Karanganyar aja. Yang ketiga adalah namanya nozzleman. Tugasnya apa? Dia adalah orang yang paling depan. Jadi orang yang mau pegang nozzle, alat yang misalnya itu nozzle. Nah, itu untuk mengendalikan air, untuk tepat memancarnya air dia yang pegang. Jadi dia yang apa ya namanya tuh? Dia yang sebagai penyerang lah intinya. Nozzleman itu orang yang paling depan sebagai penyerang untuk memadamkan api. Di belakangnya kita namakan sebagai helper. Helper itu apa? Untuk yang membantu. Kadang kan Mas gini, kalau pemadam itu kan ada tekanan ya. Keluarnya air itu bertekanan kan, air bertekanan tinggi. Nah, kalau nozzleman sendiri yang pegang, memang banyak yang tidak kuat itu. Pasti tidak kuat sih, bukan memang banyak. Pasti tidak kuat kalau diberi tekanan yang 10 bar atau berapa bar itu kalau sendiri nggak kuat. Nah, itu tugasnya helper untuk menambah menopang gitu ya. Nah, menopang nozzleman di depan menggunakan formasi, ada gerakannya sendiri. Itu untuk membantu nozzleman itu. Yang kedua untuk ditakutkan ada selang-selang yang terlilit Mas. Kalau terlilit kenapa Pak nggak boleh terlilit? Nah, karena kalau terlilit itu bisa mengurangi jalannya air, derasnya air yang keluar, memancar sana kan, terganggu. Oleh karena itu nozzle helper itu memastikan tidak ada selang juga yang terlipat seperti itu. Berarti itu tadi ya pembagian-bagiannya Tribuners ya. Jadi ada nozzleman, ada danru. Nah, tapi Mas, kalau kayak gitu, apakah selamanya para petugas ini akan menempati posisi itu atau kemungkinan nanti suatu saat bisa jadi danregu, terus kemudian bisa jadi operator lagi, itu apakah emang di rotate gitu, dapat diganti beberapa bulan sekali atau memang itu tugasnya selamanya itu? Betul, itu harus Mas. Jadi jangan sampai nanti ke depannya itu ketika satu orang itu mungkin sakit ya, kita kan nggak tahu ya namanya sakit atau mungkin ada kepentingan yang lain ketika suatu kejadian, kalau kita bertumpu sama orang itu saja kan nanti
malah Ya. jadi repot. Jadi memang kami haruskan atau kami kami bukan sarankan ya. Memang sudah menjadi keharusan semuanya tuh bisa di semua posisi. Jadi tidak hanya karena kamu sebagai ini noselman jadi kamu harus sebagai noselman, tidak. Jadi semuanya memang harus bisa dan mereka semuanya memang sudah siap gitu ketika ya. terjadi kebakaran, dia sebagai apapun mereka sudah dibekali atau sudah siap seperti itu. Oke Mas. Kalau Tribuners pengen tahu nih Mas, sebenarnya rutinitas damkar itu seperti apa petugas itu? Jadi misalkan memulai hari gitu ya Mas, memulai hari datang mungkin ke ke markas atau ke itu terus ngapain dulu sih Mas? Oke. Jadi ketika mereka 7.30 itu mereka melaksanakan apel pagi dulu Mas. Jadi apel pergantian piket dari yang piket malam misalnya ke piket pagi ataupun sebaliknya. Itu tujuannya untuk apa? Pertama, untuk memastikan bahwa semua personel itu siap. Jadi jangan sampai ketika misalnya kita yang shift malam itu sudah ingin pulang tapi yang paginya belum datang, kalau tidak ada apel kan tidak bisa kita cek. Nah, itu gunanya apel pagi dulu. Jadi mereka wajib mengikuti apel pagi atau apel pergantian piket, entah itu yang di pagi atau yang di setengah 8 malam, itu sama saja untuk memastikan bahwa sudah ada personil yang selanjutnya untuk menggantikan. Yang kedua Mas, setelah apel mereka melaksanakan pengecekan peralatan. Ya di unit mobil damkar kan mereka sudah ada selangnya masing-masing, nozzle-nya masing-masing ya. Jadi mereka itu setelah apel melakukan pengecekan unit. Jadi memastikan semua peralatan ready dan siap. Jadi jangan sampai ketika kita sampai menuju sudah di TKP nih, TKK tempat terjadi kebakaran, ternyata mobilnya macet atau mungkin ada yang selangnya ada yang tertinggal, karena kan selang itu ada beberapa ukuran Mas. Kalau berbeda ukuran nggak bisa disatukan, harus menggunakan alat yang namanya Y-connection. Nah jadi jangan sampai ada alat-alat itu yang tertinggal. Nanti kita malah jadi yang terkesan kurang profesional gitu, seperti itu. Jadi setelah apel pagi peralatan, baru setelah itu mereka mungkin bisa ada yang ketika waktunya makan siang mungkin boleh bergantian. Jadi tetap harus ada yang standby di kantor seperti itu. Kadang suatu saat mungkin ketika kalau Senin sampai Kamis kan memang posisi kantor penuh ya Mas, karena kan ada yang administrasi juga masuk. Nah kadang-kadang mereka di hari Sabtu dan Minggu itu biasanya kadang-kadang latihan Mas. Ada latihan ya. Itu tapi tidak kami wajibkan misalnya materi minggu ini enggak. Ini apa enggak, tapi latihan mereka untuk mengasah sesuai dengan grupnya masing-masing. Kadang-kadang mereka tuh, yuk kita coba pola pemadaman apa atau latihan menggunakan seperti apa. Yang sekarang kan karena evakuasi nih Mas, banyak kan sekarang ular, tawon. Nah, sedikit Mas, walaupun agak sedikit. Ini ya Mas, sorry nih. Jadi dulu teman-teman anak damkar. Jadi dulu damkar itu sebelum ini kan kita juga baru ya Mas untuk mengevakuasi tawon Vespa, rumah tawon yang besar. Itu kan kami juga dulu baru ya, belum tahu ilmunya, itu kami juga dulu melaksanakannya ya. Kami coba dulu siang hari, coba kita fokuskan untuk berantas rumah tawon itu di siang hari. Ternyata itu kurang efektif Mas. Kenapa? Karena ketika siang hari itu tawonnya itu mereka sedang mencari makan keluar gitu kan, nggak ada di sarangnya. Berarti ketika kembali lagi kan? Kembali lagi. Salah berarti kan pemadaman kita di awal-awal. Oke, kita pisahkan. Kalau sekarang itu sebagian besar kita laksanakan di sore hari atau di malam hari. Kenapa? Karena biar tawonnya sudah di rumah, ketika kita eksekusi ikut mati semua. Jadi insya Allah mereka tidak akan kembali di tempat yang sama. Seperti itu. Mungkin itu hal-hal baru tuh yang harus kita selalu asah. Sama mungkin perkembangan zaman nih Mas. Banyak permintaan-permintaan yang baru dan aneh kan. Berarti kita harus coba menyesuaikan seperti itu. Kayak evakuasi cincin mungkin. Kita kan pakai gerenda. Tapi sebetulnya itu hal yang paling terakhir Mas. Kita coba tuh beberapa tahap dulu. Pertama kita menggunakan itu saya lupa namanya. Seperti kalau buat layang-layang itu apa ya? Benang. Nah, benang apa namanya itu? Biasanya kita pakai itu dulu, kita coba geser-geser. Ya biasanya itu ya dililitin dulu gitu ya Mas ya. Jadi tidak langsung dipotong Mas. Kan ada kebanyakan kan kalau lihat di sosial media atau yang Mbak Kiki mungkin Kiki mau lahiran itu kan viral juga ke damkar. Minta potong cincin kan lumayan harganya Mas. Tapi udah pilihan terakhir itu kan coba menggunakan benang dulu, menggunakan yang pelicin dan sebagainya, nggak bisa, baru terakhir kita menggunakan gerenda, kita patahkan cincinnya seperti itu mungkin Mas. Oke Mas. Saya penasaran. Ini kan tadi Mas bilang damkar itu ada yang tadi dari PNS ataupun juga yang non gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu mereka ini sifatnya kayak tadi Mas bilang, apakah itu benar-benar relawan yang memang penghasilannya tidak ada sama sekali atau memang ada gaji tetap sih Mas orang damkar itu? Betul Mas. Kalau untuk petugas damkar itu semuanya sudah memiliki gaji tetap. Cuman ya itu kami bagi dua lagi, yang sudah PNS ya sesuai dengan peraturan
secara nasional ya Mas, Hmm. sama gajinya sesuai dengan pangkat dan golongannya dia masing-masing serta masa kerjanya. Tapi untuk yang non PNS atau kita kenal dengan THL ya, tenaga harian lepas itu orang yang memang sudah mendapatkan SK. Oh. Jadi tidak seperti relawan ya yang tidak digaji dan sebagainya, mereka tetap mendapatkan gaji tetap per bulan. Cuman memang besarannya itu disesuaikan dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Jadi gajinya itu sama dengan kalau saya Karanganyar berarti semua tenaga kontrak Karanganyar itu sama gitu ya. Jadi sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh peraturan bupati di daerah tersebut seperti itu. Jadi kalau penggajian yaitu PNS sesuai dengan secara nasional, tapi untuk non PNS itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi sama semuanya. Sama semuanya ya. Per bulan tetap. Gitu. Tidak gratis. Terus Mas, kalau selama ini Mas, pengalaman-pengalaman yang menarik nih Mas, selaku petugas damkar. Kayak tadi tuh, mungkin pertama kali belum tahu nih kita cara mengevakuasi sarang tawon Vespa. Nah itu apa Mas yang menarik yang pernah Mas Evan rasakan dan teman-teman di lapangan mungkin diceritakan itu yang menarik dan mungkin yang paling nyeleneh apa sih Mas? Baik, ini paling seru menurut saya Mas dari perbincangan kita tadi. Mungkin ini yang mungkin saya sedikit bagikan cerita-cerita bukan keluh kesah saya, itu juga kebanggaan buat kami mungkin ya Mas. Nah yang pertama yang saya alami sendiri nih, saya juga udah tanya teman-teman beberapa hari ini, Mas coba saya punya cerita lucu nggak ini absurd atau yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat nanti. Yang saya alami sendiri Mas, jadi ada anak perempuan umur 3 tahun, dia itu mau melaksanakan ronsen di rumah sakit. Lucunya dia sudah sampai rumah sakit, dia suruh ke damkar dulu. Kenapa harus ke damkar dulu dia sebelum ke rumah sakit melakukan ronsen? Karena ada antingnya yang tidak bisa dilepas Mas. Oh. Jadi kan lucunya, saya bukan menyalahkan medis dan sebagainya ya. Mungkin apa ya, jadi namanya kolaborasi atau apa ya Mas namanya ya. Saya bukan menyalahkan sekali lagi. Cuman itu cerita yang saya alami secara real dan nyata gitu. Jadi disarankan dulu untuk ke damkar dulu, minta dicopot antingnya dulu. Jadi kan sebetulnya itu lucu juga ya Mas. Itu kan sudah sampai rumah sakitnya. Seperti itu. Suruh ke damkar dulu baru nanti ronsen lagi di rumah sakit. Karena mungkin ronsen memang tidak boleh ada benda yang logam lainnya, sebagainya kan. Jadi dia ke damkar dulu, adanya itu ya kami lepas dulu antingnya Mas. Setelah itu baru dia kembali ke rumah sakit Hal lucu lagi Mas, ketika 2023 saya baru menjabat. Baru di damkar. Saya masih semangatnya semua layanan saya ikut Mas. Sama teman-teman saya ikut. Ada cerita lucu nih ya. Maghrib. Jadi dia dari siang sebetulnya melaporkannya ada seorang, boleh saya katakan perempuan, ngekos di daerah Colomadu lah saya sampaikan ya. Daerah Colomadu, di sebelah sana ada. Jadi dia tuh melaporkan ke kami tuh, minta tolong Pak, dia merasa terganggu dengan suara anak ayam. Anak ayam? Iya. Suara anak ayam yang terjebak di depan got kosnya dia. Jadi tertutup sama besi apa besi, tertutup itu. Besi itu. Ada anak ayam kurang lebih 5-6 anak ayam. Mungkin dia kan mau pergi nggak bisa ya. Jadi dia terus bersuara. Cit terus mungkin dia merasa terganggu. Dia lapor sama kami, coba kami minta fotokan, Mbak. Apakah sudah kami sarankan juga. Mungkin ada tetangga atau siapa yang bisa membantu. Mungkin dia anak kos-kosan, kebetulan bukan orang Jawa. Betul, saya minta KTP-nya kan ketika melapor itu. Kata memang bukan orang Jawa. Disampaikan saya intinya seperti itulah Mas, minta tolong kami untuk evakuasi ya kami. Sebenarnya tadi kan sudah menyarankan ya. Coba dulu tetangga dan sebagainya. Cuman dia pengen tetap kami, ya udah kami coba bantu ya Mas. Kami tiba di lokasi maghrib itu ceritanya bukan lucunya lagi ya. Mohon maaf, bukan lucunya apa ya. Sedihnya lagi, kami itu salah keluar tol, Mas. Oh, salah keluar tol? Iya. Jadi itu satu hari ceritanya itu sangat panjang. Salah keluar tol. Harusnya tol ngemplak sini kan, Mas. Saya sampai tol bandara. Kelebihan. Cuman mungkin Allah itu sudah memberikan jalan lagi yang baik untuk kami. Kenapa? Di lampu merah bandara itu, Mas. Keluar bandara lampu merah ya. Kita mau belok kiri. Ada motor yang terbakar. Nah, mungkin Allah itu ngasih jalan biar itu diselamatkan. Betul. Ya, gitu. Jadi kami salah keluar tol itu ternyata ada cerita lain yang ingin Allah sampaikan kepada kami. Bahwa ada kendaraan motor itu yang terbakar. Nah, itu kami bingung karena apa? Karena kami kan tidak bawa mobil pemadam. Iya, yang rescue ya cuma ya. Kami cuma mobil rescue, kami baru punya apar. Coba kami padamkan dengan seadanya, Mas. Kami lari ke bandara, minta bantuan apar. Kan sana ada mobil pemadam juga ya. Ke sana. Kami coba menggunakan tradisional juga, Mas. Jadi pemadaman itu bisa secara modern, secara tradisional. Tradisional menggunakan apa? Pasir dekat taman di lampu merah kan ada tamannya itu. Iya, ada taman itu. Kami lempar-lempar pakai pasir, tapi alhamdulillah memang bisa padam juga seperti itu. Itu cerita lucunya
Setelah selesai pemadaman, yang motor itu kita menuju yang laporan warga Kayak itu, tadi, Colomadu itu, anak kos itu datang. Yang membuat saya sedikit lucu atau mungkin bisa masyarakat itu untuk lebih kekeluargaannya dengan tetangga mungkin ya, biar ketika ada suatu kejadian bisa saling tolong menolong. Saling tolong, betul. Lucunya lagi ketika kami sampai, kami bayangkan itu mungkin gotnya dalam, tidak bisa dibuka. Mungkin kalau warga sebelah pun ketika mereka lakukan harus menggunakan alat berat dan sebagainya, sampai harus kami yang datang. Ternyata Mas, gotnya itu pendek dan itu sebetulnya sangat simpel. Cuma tinggal diangkat besinya aja, itu ayamnya sudah bisa keluar. Itu ada kan ya, yang cuma bisa diangkat gitu ya? Itu bisa ternyata? Bisa. Yang lucunya lagi kenapa? Sampingnya itu adalah hik. Oh, ada otomatis kan ada ya. Tongkrongan ya Mas ya. Kalau pelapornya kami itu mungkin mau bersosialisasi bisa mintakan tolong pengunjungnya atau yang pemilik wedangan tersebut untuk diangkatkan biar dia merasa terganggu dengan suara ayam dia. Lucunya lagi yang paling maksimal lagi ketika kami sudah pulang, dia menyampaikan, Mas, ternyata itu ayamnya punya yang seberang kos-kosan rumahnya. Oh. Berarti terus dikembalikan itu, Mas? Kami keluarkan aja, tidak kami kembalikan karena bukan. Jadi ketika kami sudah pulang, pelapornya itu menyampaikan kami, Mas, itu ayamnya yang punya itu yang depan kos-kosan. Saya bilang, wah, sudah Mbak. Jadi kami sebagai pelayan masyarakat, jadi ya kami tidak bisa menyalahi juga ya Mas. Mungkin kan karena bagi karakter masing-masing. Yang Pak, ada lucu lagi, saya tanya teman-teman itu satu lagi aja Mas. Kita lucunya tuh ada laporan, kami menerima laporan kita ada biawak di kloset. Oke. Biawak di kloset. Oh, masuk di kloset itu? Iya, biawak masuk di kloset, laporan ke kami. Disiram sama air karena tidak hilang. Biawaknya kan kami sarankan dulu ya Mas. Jadi segala jenis penyelamatan yang mungkin bisa dievakuasi sendiri kami sarankan dulu karena kan mengingat jarak itu ya Mas, bisa sampaikan. Dan takutnya ketika kita sedang evakuasi ada kejadian lain. Betul, dia sampaikan, coba Mbak disiram dulu, kan itu tidak terlalu berbahaya juga ya Mas, makanya kami rekomendasikan. Ternyata nggak bisa ya Pak, nggak hilang katanya seperti itu. Ya sudah Mbak, kami persiapan. Ketika sampai situ, cerita teman-teman, apa yang terjadi Mas? Ternyata itu bukan biawak. Tapi? Mohon maaf ya, saya agak sedikit kotoran manusia. Oh, menyerupai gitu ya. Seperti itu. Jadi yang banyak cerita-cerita yang kami alami sendiri. Kenapa kami tidak post ke sosial media kami? Karena kami menghargai privasi ya pertama. Takutkan kan orang pun walaupun kita nggak jelaskan namanya siapa, alamat di mana, tapi mungkin melihat background, oh ini kayaknya rumah tanggoku ki. Dan sebagainya. Jadi kami tetap menjaga. Jadi yang kami laporkan di sosial media kami itu ya memang kejadian pemadaman kebakaran. Kalau evakuasi itu tidak kami laporkan, tapi secara terus tetap kami laporkan kepada pimpinan kami, kepada bupati secara langsung seperti itu. Nah ini Mas, sekedar sambil tadi itu kan ada evakuasi dan yang lain-lain itu, bisa nggak Mas dicoba beritahukan ke Tribuners gitu? Misalkan kayak tadi pemadaman api, misalkan sewaktu-waktu ada kejadian kebakaran, mungkin motor atau yang lain tadi itu, andai kata tidak ada air di dekatnya, tadi itu berarti bisa dengan pasir ya? Bisa. Itu gimana Mas? Kalau posisinya itu harus langsung banyak gitu atau gimana Mas? Iya, pertama saya sampaikan dulu. Jadi api itu Mas, jadi kebakaran itu kan sumbernya api ya, sudah jelas ya. Nah, jadi kebakaran itu kalau bukan disebabkan oleh suatu ledakan yang besar, itu ada namanya nyala api awal. Jadi kalau namanya nyala api awal, otomatis apinya itu kecil. Jadi tidak ada langsung membesar dan tidak langsung merembet. Contohnya apa Mas? Kebakaran. Kebocoran pada tabung gas. Oh, misalnya, gas ya kan, kebocoran tabung gas itu apinya nggak langsung membesar kan, nggak langsung satu dapur habis. Pasti ada terjadi kebakaran di suatu tempat terlebih dahulu. Nah, jadi metode kami itu ada dua Mas. Ada cara tradisional yang saya sampaikan tadi, ada yang modern. Tradisional itu menggunakan apa? Menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Kain yang dibasahi. Oh iya, itu saya sering dengar itu. Betul, handuk tebal yang dibasahi, selimut tebal yang dibasahi. Pasir, kalau ketika kita naik gunung seperti yang tadi, kasus yang tadi, ketika di jalan raya mungkin ada taman, bisa menggunakan pasir, bisa. Itu namanya metode secara tradisional. Kalau modern apa? Menggunakan hidran, apar, mobil pemadam, dan sebagainya itu modern. Yang terus itu, yang tadi yang tradisional itu yang memang bisa dilangsung oleh masyarakat. Karena mudah ditemui di lingkungannya masing-masing seperti itu. Menggunakan pasir, banyak ya kita lihat apinya sebesar apa dulu Mas. Nggak harus langsung satu kol, mungkin satu gayung dan sebagainya kalau apinya masih kecil, dengan catatan tidak hanya disiramkan seperti menutup kotoran hewan kucing ya Mas, menggunakan pasirnya cuman seperti itu, tapi dikasih tekanan, mungkin dilempar. Nah, jadi namanya jadi api itu sumbernya 3 unsur Mas. Jadi api itu terbentuk apabila ada 3 unsur ini
terpenuhi. Yang pertama apa? Adanya bahan bakar yang tadi mungkin bahan bakar itu ada cair, ada padat, ada gas, adanya oksigen dan adanya bahan bakar, panas, dan oksigen. Jadi ada 3, ada bahan bakar, ada sumber panas, ada oksigen. Nah, jadi kita hilangkan salah satu unsurnya saja, maka apinya akan padam. Seperti itu. Jadi jangan panik nih, saya sekalian memberikan himbauan kepada Tribuners nih, apabila terjadi mengalami gangguan atau mengalami bencana kebakaran, sebetulnya jadi kebakaran itu tidak akan langsung membesar dan merembet kecuali kalau disebabkan oleh ledakan. Kalau suatu ledakan itu pasti ledakannya itu kemana-mana ya Mas. Tapi kalau cuma bukan karena ledakan, ada namanya nyala api awal itu. Bisa Tribuners menggunakan alat-alat yang ada di rumah yang saya sampaikan tadi. Dengan catatan, apabila menggunakan kain, selimut, atau handuk tebal itu selalu menggunakan air. Jangan tidak menggunakan air. Jadi dibasahi dulu ya Mas? Betul. Jadi segala jenis kainnya itu dibasahi dulu, baru kita tutup atau lapisi atau selimuti sumber api tersebut. Jadi dia akan padam. Kenapa bisa padam? Karena kan oksigennya hilang. Sudah kita tutupi atau kita selimuti tersebut. Seperti itu, Mas. Kalau yang lain nih Mas, kayak tadi evakuasi ular dan kan kita cenderung masyarakat itu kadang tidak tahu ular yang berbisa atau enggak. Itu sebenarnya kalau dari Damkar sendiri ada nggak sih, mesti pengetahuan kalau mungkin yang lebih berwarna terang dan ini tuh itu berbisa. Jadi lebih baik tidak bertindak sendiri gitu. Itu ada nggak Mas? Betul Mas, betul sekali yang jawaban jenengan tadi, pertanyaan tadi. Tapi yang pertama Mas, yang perlu sangat kita ketahui adalah pertama sifat dari hewan tersebut. Karena sebetulnya ular itu sifatnya hewannya pemalu. Dia itu tidak akan menyerang kita kalau dia tidak merasa terancam. Jadi sebetulnya kalaupun kita menemukan ular di rumah dan sebagainya, kita usir menggunakan satu batang atau sapu gitu kan, dia akan bukan menyerang kita pasti, dia akan menghindar kita. Mungkin bisa kita arahkan pintu keluarnya kemana. Secara bahasa bercandanya seperti itu ya Mas. Nah, betul, kalau jenis ular itu betul berdasarkan warna dan juga bisa. Biasanya warna-warna yang terang itu memang yang hijau itu tidak semua berbisa, tapi ada yang berbisa dengan apa? Ekornya yang berwarna merah. Ular hijau itu ada yang berbisa, ada yang tidak. Nah, yang berwarna ekor ya, betul. Iya. Itu berwarna merah itu biasanya ular yang berbisa. Tapi kalau kobra udah jelas ya. Kobra jelas. Yang kepalanya bisa naik. Nah, itu jelas. Ularnya kobra seperti itu kalau ular mungkin. Oke Mas. Nah Mas, ini juga biar Tribuners sekalian pada tahu. Kalau mau jadi damkar itu gimana sih Mas syaratnya? Apa yang harus diperlukan atau kemampuan apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang petugas damkar? Manakala mungkin orang-orang di luar sana pengen jadi damkar, Mas. Betul. Terima kasih Mas pertanyaannya. Banyak juga Mas DM ke Instagram kami yang generasi muda-muda ini tanya, Pak, ada lowongan damkar tidak? Itu ada di DM kami, bisa dicek, itu ada. Banyak yang bertanya seperti itu. Sebetulnya Mas, karena petugas damkar itu kan pegawai pemerintah. Jadi jalur pembukaan itu cuma 2, seleksi PNS dan kalau sekarang P3K. Jadi kalau secara umum itu untuk menjadi petugas damkar itu memang jalurnya hanya bisa lewat situ, PNS kalau nggak P3K. Seperti itu. Tapi kami itu di Kemendagri sebagai induk kami memiliki inovasi namanya Redcar. Relawan pemadam kebakaran. Nah, mungkin teman-teman yang ingin berkontribusi atau ingin sama-sama belajar atau ingin sama-sama terlibat dalam suatu kejadian yang dilakukan oleh kami itu, kalau masyarakat pada umumnya itu bisa menggunakan jalur Redcar tersebut. Jadi kebetulan di Karanganyar itu baru launching nih Mas. Di tahun 2024 kemarin oleh PJ Bupati Karanganyar, Pak Timotius, kita melantik 85 Redcar Karanganyar. Itu tersebar di semua kecamatan. Tapi mungkin bagi masyarakat yang ingin bergabung juga itu bisa mendatangi di kantor damkar ya Mas. Bisa nanti masuknya jalur lewat Redcar tersebut. Jadi relawan pemadam kebakaran seperti itu. Namanya Redcar. Kalau ini mungkin kemampuan-kemampuan tertentu yang kan misalkan kalau anggaplah seorang anggota TNI itu kan ada tes fisik dan itu damkar apakah ada juga tes-tes semacam itu Mas? Ada Mas. Jadi khusus untuk pemadam, jadi kami memiliki program itu setiap di awal tahun itu melaksanakan namanya tuh tes cek kesehatan. Cek kesehatan itu apa saja? Yang pertama kita tensi, tinggi badan, berat badan dan sebagainya normal ya Mas. Sama kita cek gula darah, cek kolesterol dan cek satu lagi saya lupa ya. Itulah sebagainya cek seperti itu. Sama kita ada juga namanya itu lari dan sebagainya itu ada. Tapi di samping itu Mas, untuk kualifikasi keterampilan itu sebetulnya sudah ada diklatnya tersendiri. Jadi ada kecabangannya, istilah kalau di TNI ada kecabangannya ya Mas.
Diklatnya seperti apa, Pak? Yang pertama itu ada diklat dasar dan diklat lanjutan. Diklat dasar itu diklat apa, Pak? Diklat pemadam. Kalau kami namanya diklat pemadam 1. Jadi damkar 1. Damkar 1. Itu namanya diklat dasar. Itu dikenalkan tuh semua dasar-dasar yang ada atau yang harus kita miliki sebagai petugas pemadam. Setelah itu kita misalnya kebutuhan suatu daerah itu mengharuskan suatu keahlian ketika pengujian atau pemeriksaan bangunan gedung. Nah, kita harus memiliki kualifikasi yang lain, namanya itu inspektur. Itu gunanya untuk mengecek semua proteksi kebakaran dan sebagainya itu tugasnya seorang inspektur. Lagi misalnya untuk operator tadi Mas, yang driver tadi kan punya keahlian mobilnya besar, banyak tombol atau banyak yang harus ketika terjadi kebakaran kita kan mengoperasionalkan ya, membuka air, menambah tekanan, menutup selang yang satu dan membuka yang lain, sehingga itu harus ada keahlian itu melatih mengikuti diklat operator tersebut. Berarti itu otomatis nanti intinya kalau masyarakat di sana pengen jadi damkar itu yang penting adalah mendaftar tadi dulu. Dan kalau sudah terdaftar tadi bisa mengikuti diklat itu biar bisa menguasai kemampuan tersebut. Seperti itu. Jadi untuk masyarakat umum ya jalurnya ketika ada pembukaan mungkin CPNS dan P3K itu bisa mendaftar di pemadam kebakaran kalau kuotanya ada. Kalau tidak ada itu jalur yang relawan tadi, namanya red car tersebut. Oke Mas, ini pertanyaan penutup Mas. Jadi mungkin bisa disampaikan, mungkin ada imbauan-imbauan ke masyarakat di luar sana atau juga bagaimana cara masyarakat itu menghubungi damkar ketika membutuhkan bantuan dan mungkin apakah bisa dijelaskan juga apakah damkar kayak Mas yang di Karanganyar ini juga membantu seluruh Solo Raya atau apa lebih baik diarahkan ke masing-masing kabupaten gitu Mas? Oke, baik. Untuk pertama ya Mas, kami sampaikan kepada masyarakat atau Tribuners. Jadi pemadam kebakaran itu saya sampaikan tadi bahwa tidak hanya bertugas sebagai untuk pemadaman kebakaran, tapi kami juga memiliki tugas untuk penyelamatan. Penyelamatan apa saja biasanya yang sering atau yang viral atau yang sering kami lakukan. Yang pertama itu evakuasi ular ya Mas. Tapi dengan catatan kami mohon kepada Tribuners ketika melaporkan kepada kami dengan catatan ularnya yang memang ada dalam rumah. Oke. Jadi jangan dilaporkan ketika mungkin sedang ke sawah atau ke sungai atau mungkin ke hutan itu melihat ular di sungai itu kan memang sudah habitatnya ya. Kita tidak bisa mengevakuasi ular di sungai kan seperti apa. Jadi kami mohon kepada Tribuners ketika memberi laporan kepada kami itu dengan catatan mungkin evakuasi ular yang memang sedang berinteraksi dengan kita yang bukan pada tempatnya atau seharusnya. Seperti itu. Untuk nomor telepon mungkin teman-teman bisa hubungi di 0271 495 113. Itu layanan 24 jam nonstop ataupun bisa menghubungi kami di WA Mas. 0899 3800 113. Itu juga bisa menggunakan aduan lewat WA. Jadi kebanyakan sekarang tuh kami lebih mudah menerima laporan lewat WA. Kenapa? Karena kami bisa minta share-lognya langsung, Mas. Oh iya benar. Kalau lewat telepon kami titiknya apa mungkin dan sebagainya ya agak sedikit susah. Tapi kalau lewat WA, layanan lewat WA ini kami lebih mudah juga berinteraksi mudah. Pemohon juga biayanya lebih mudah karena kan kalau telepon berbayar dan sebagainya. Tadi pertanyaan terakhir terkait kegiatan di Solo Raya itu sebetulnya Mas, kami pemadam kebakaran 1 Solo Raya itu sudah melaksanakan MOU, sudah mempunyai MOU atau kerjasama nih. Tapi khusus untuk kegiatan pemadaman kebakaran saja. Misalnya Mas, seperti di Karanganyar kan kebetulan banyak pabrik-pabrik yang besar. Nah, kami Karanganyar sendiri baru memiliki 4 unit. Mobil pemadam kebakaran kami baru memiliki 4 unit. Tapi kalau sekali pemadaman besar itu 4 mobil sangatlah kurang. Nah, oleh karena itu setelah ada MOU ini, kami bekerja sama se-Solo Raya khusus di pemadam kebakaran. Jadi ketika terjadi kebakaran Solo Raya dimanapun, ketika kami diminta bantuan, kami pasti mengirimkan personil beserta armadanya. Dari Solo datang, Sukoharjo datang, Klaten, Wonogiri, dan seterusnya itu pasti datang ke tempat terjadian kebakaran. Tapi untuk kejadian non kebakaran itu seperti apa? Penyelamatan, yang tadi evakuasi, segala jenis evakuasi, pelatihan, simulasi, atau pemeriksaan bangunan gedung itu kami kembalikan kepada masing-masing wilayah masing-masing seperti itu. Ya. Terima kasih loh Mas Eswan atas waktunya. Jadi nanti pokoknya Tribuners kalau butuh rescue yang di wilayah Karanganyar bisa menghubungi Mas Evan tadi di nomor yang disebutkan tadi. Dan ini sekali lagi terima kasih Mas Evan sudah datang ke sini berbagi informasinya ke Tribuners. Dan Tribuners sudah selesai ini bincang-bincang kita dengan Mas Evan Riswaya. Ke depan kita akan jumpa lagi di podcast Tribun Solo lainnya. Saya Vincent Jesta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.